Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di weekend ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor komoditas. Pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PGO, kelima MDKA, keenam MBMA, ketujuh BRPT, ke-8 Brand, ke-9 Antam, ke-10 Inco, ke-11 Akra, ke-12 ESA, dan terakhir NCKL. Langsung saja ke saham pertama ada Medco yang ditutup di harga 1.265 terkoreksi 1,17% asing seminggu ini net buy. Kalau dilihat broker sebenarnya Medco memang ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Sebelum ke teknikal Medco, kita lihat harga oil lagi retest area 69-nya. Kalau Senin dia kembali rebound dan kembali membentuk higher high mungkin di atas 72, itu menurut saya cukup menarik untuk di November ya. Berarti dia akan kembali ke uptrend channel pendeknya ini walaupun masih di dalam downtrend channelnya itu. Jadi secara teknikal Medco masih mempertahankan trend support channelnya ini. Jadi masih menarik gak? Masih menarik, tapi minggu depan itu kalau mau bagus harus sudah di atas 1.300 ya. Kalau minggu depan di atas 1.300 tuh titik aman pertamanya. Dan ya mudah-mudahan bisa bangkit. Tembus 1.450 itu baru sinyal reversal. Tapi kalau Bapak Ibu lihat view lebih panjang, dia masih dalam kemungkinan besar pembentukan pola symmetrical triangle dengan neckline-nya di 1.600. Tembus itu ya gas uptrend. Apakah akhir tahun bisa tembus? Dan November ini kalau bisa ya dia tembus 1.400-an itu udah cukup aman lah. Jadi harus naik 10%, 12% di November itu oke untuk diperhatikan. Supportnya kalau melihat kondisi sekarang ya uptrend channelnya ini kalau ditarik garis dari samping ya 1.200 tuh level yang harus dijaganya. Kalau sampai jebol di November atau di minggu depan, menurut saya mending pertimbangkan out dulu, jual kalau Bapak Ibu yang punya. Nah, tapi tergantung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu time frame-nya lebih lama, siap menunggu, ya silahkan di hold. Karena di dalam dunia saham, dalam investasi atau trading itu kembali ke masing-masing ya. Yang penting tuh sanggup dengan ketahanan, kesabaran menahan harga itu ya. Jadi seperti itu untuk Medco saat ini. Mudah-mudahan minggu depan tembus 1.300 minimalnya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya ada perlawanan. Candlenya hammer yang awalnya hammer terbalik ya minggu sebelumnya, terus kemudian dilawan lagi. Ya kalau melihat dari time frame weekly-nya juga sepertinya 1.200 dipertahankan. Nah, minggu ini, minggu depan itu semestinya jangan sampai membentuk lower low. Berarti kalau lower low-nya minggu ini di 1.210, berarti kalau minggu depan dia membentuk low baru di bawah 1.200. Jadi seperti itu aja ya. Untuk Medco kita lihat minggu depan. Lanjut Elsa yang ditutup DG 470 terkoreksi 1,67% asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Elsa didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. Elsa masih sideways ya. Sebenarnya masih aman nggak? Masih aman. Yang penting dia nggak jebol 420. Dan terlihat dari time frame weekly-nya tuh MACD-nya dead cross mengarah ke bawah. Tapi yang perlu dilihat juga ini volume saat dia 3 minggu turun itu menurun. Berarti sellernya mulai berkurang. Kalau dilihat time frame daily itu ya mulai ada perlawanan walaupun belum kuat. Minggu depan 480 minimal, di atas itu bergerak aman. Itu aja, ingat Elsa di atas 480 aman. Ya ada peluang di minggu depannya itu arahnya 500-520. Kita lihat aja minggu depan. Ya yang penting minggu depan tuh tembus aja dulu 480. Di atas 480 cukup aman. Ya kalaupun di bawah 80 gimana? Apakah saya harus cut loss? Kalau minggu depan dia nggak naik ke atas 480 itu kembali ke Bapak Ibu. Tapi kalau melihat historinya ini 470, 460 tuh ya area sideways-nya. Kalau support kuatnya itu ada di 420, 430. Ya area itulah. Boleh nggak saya hold? Boleh sebenarnya di hold. Biarin aja lah, sabar tunggu. Itu ya untuk Elsa. Lanjut
Pegas yang ditutup di harga 1530 terkoreksi 2,23%, asing net sell. Kalau dibuka responnya Pegas di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Pegas saat ini masih sideways ya. Tapi Bapak Ibu perhatikan, kemarin hari Jumat itu koreksinya belum kecil dan MACD-nya masih golden cross. Kalau dilihat dari broker summary Stockbit itu masih small distribusi. Nggak masalah sebenarnya ya. Yang penting ini aja. Kita melihat kalau Bapak Ibu mau trading jangka pendek, kalau dia jebol 1500 ya jual dulu minggu depan. Gagal dia. Harusnya minggu depan nggak ada turun di bawah 1500. Kalau memang mau bagus di minggu kedua, minggu ketiga November. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya itu candlenya bullish angle pink, bagus. Mestinya minggu depan lanjut ya. Kita lihat sentimen apa yang bisa mendorong untuk Pegas lanjut ya. Mestinya sih lanjut, secara teknikal bagus nih untuk Pegas. Itu aja untuk Pegas. Lanjut PGEO yang ditutup di harga 1080 terkoreksi 0,91%, asing net sell. Kalau di broker semuanya PGO di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Waduh, PGO ya 2% sudah turun dari support. Ya kalaupun ada yang Bapak Ibu kena stop loss ataupun di stop loss ya itu biasa aja ya. Karena dia 3 hari kembali membentuk lower low, lower high. Setelah itu dia bangkit ya itu beda cerita ya. Nggak bisa kita selalu menyesal. Kenapa? Yang seperti ini nih jarang-jarang terjadi. Yang maksudnya seperti apa? Yang jebol support terus tiba-tiba naik lagi itu jarang-jarang terjadi. Ya sering saya bilang yang jebol support itu 7 kalinya lebih banyak lanjut turun. Cuman maksimal 3 kali yang bisa kembali naik. Ya itu tergantung juga. Kalau Bapak Ibu selalu menyesal, ya mau ini buat yang trading ya, yang mau belajar trading. Sudah buat trading plan beli di 1100, 1120 pas jebol 1080. Bapak Ibu stop loss kemarin ya wajar. Biasa itu. Terus pas dia ternyata hari Senin rebound kembali ke atas 1100. Lalu menyesal. Lalu keingat. Kedepannya Bapak Ibu pasti seperti itu lagi. Jadi nggak mau cut loss. Ah nanti siapa tahu besok naik. Lalu muncul harapan. Ternyata nggak naik-naik tuh. Gini aja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu lihat history transaksi yang Bapak Ibu stop loss pas jebol support dengan yang Bapak Ibu nggak stop loss. Lebih banyak mananya yang lossnya makin dalam atau yang balik ke harga beli Bapak Ibu atau balik ke atas itu. Ya saya yakin pasti banyak yang lebih turun daripada naiknya. Itu ya, tapi kembali lagi ke masing-masing. Untuk PGO saat ini belum menarik. Kalau menurut saya mending. Nah, kondisi seperti ini buy on breakout aja. Tembus 1100 baru beli. Atau sekalian nawar di bawah 1000 sekalian. Nah, udah. Itu aja. Daripada beli harga tanggung, mending beli sekalian di atas atau di bawah PGO. Lanjut. MDKA yang ditutup di harga 2350 terkoreksi 2,89%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya MDKA di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. MDKA yang perkiraan bisa tembus ternyata gagal. Tapi kalau seperti ini, kalau Bapak Ibu masih hot, mending menurut saya hot aja udah ya. Biarin aja dulu. Kita lihat minggu depan apakah dia bisa mampu tembus 2450-nya atau enggak. Ya, kalau minggu depan bisa tembus 2450, ya sinyal bagus. Itu aja untuk MDKA. Lanjut. MBMA yang ditutup di harga 540 terkoreksi 1,81%, asing net sell. Kalau dibuka semuanya MBMA diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. MBMA ternyata rebound lagi ya. Perkiraan saya udah selesai, ternyata langsung disambut dengan rebound hari Kamis. Ini sentimen kalau nggak salah masuk ADX berapa tuh ya? 30 atau berapa tuh? Nah, itu yang menjadi sentimennya. Dan terlihat ada big akumulasi. Nah seperti ini nih ya. Kalau Bapak Ibu kemarin ada stop loss terus buyback lagi. Hal ini harusnya candle konfirmasi. Nggak ada cerita dia turun lagi ke area support sebelumnya. Nih 520 kalau turun lagi gagal lagi. Udah nggak ada cerita dia bisa naik lagi dalam tren jangka pendek. Pasti peluang besarnya ke 500 sampai 480 dulu. Tapi karena ada big akumulasi minggu depan mestinya lanjut. Mudah-mudahan ya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya ya membentuk higher high. Cuman candlenya kurang oke. Time frame bulanan
biasa aja. Kita lihat ya, minggu depan kalau dia tembus tutup di atas 550 sih menarik ya. Senin tutup di atas 550 menarik. Target selanjutnya 580 atau langsung tarik jauh aja ya. Ini kita tarik jauh 600. 590 600. Nah, apakah ini bottomnya? Kalau benar ini bottom, nggak ada cerita lagi. Dia turun di bawah 520. Itu aja. Lanjut. BRPT yang ditutup di 985 terkoreksi 1%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya BRPT didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. BRPT harus rebound juga, risknya kecil 2% aja kalau Bapak Ibu berminat ya. Jadi saat ini dia memang belum membentuk lower low kalau ditarik dari Oktober bulan lalu. Tapi dia kondisi sekarang agak rawan kalau gagal tembus 1000. Kalau menurut saya tembus 1000 aja dulu baru beli ya. BRPT minggu depan tembus 1000 baru beli. Disclaimer, dianalisa kembali. Lanjut, brand yang ditutup di 6.700 terkoreksi 1,47%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya brand didistribusi, nggak masalah. Selama nggak jebol 6.500 ya boleh hot. Kecuali dia jebol 6.500, nah itu. Nah minggu depan nih kemungkinan besar kalau market mendukung ya. Ini kan sideways trend pendek. Ini naik minggu depan. Hati-hati kalau market tiba-tiba ambrol juga ya udah. Bisa ke bawah ya. Mudah-mudahan bertahan tembus 6.000, 900, 7.000 ke atas. Resistennya ada di 7.800, tembus gas uptrend lagi. Itu aja untuk brand saat ini. Lanjut. Antam yang ditutup terkoreksi 5% ke harga 1.520. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya Antam sama aja antara akumulasi dan distribusi, seimbang. Tapi memang ya secara teknikal tiba-tiba ada buangan ya itu ya yang saya bilang hati-hati minggu ini ya. Hari-hari apa saya ngomongin tuh tanggal 30 tuh. Hari Rabu itu waktu dia candle hijau ini ya hati-hati kalau besok dia ada buangan jebol 1.600 mending jual dulu. Ada potensi ke 1.500. Ya ini di level yang harus rebound. Kenapa? Dulu adalah resisten kuat dan sekarang harusnya jadi support kuat. Ya, mungkin satu candle lagi koreksi habis itu rebound. Tapi karena harga komoditas nikel yang ditutup menguat 1,6% semalam, ya mudah-mudahan bangkit. Kita lihat aja untuk Antam. Kalau dilihat secara teknikal, time frame weekly-nya maksudnya, ya koreksi biasa lah setelah dia 5 minggu, 5 minggu naik dan retest dulu 1.500 itu wajar. Kita lihat nih ya. Levelnya apakah dia akan mantul? Harusnya mudah-mudahan mantul karena MACD-nya di time frame weekly-nya masih strong uptrend. Time frame daily coba lihat. Time frame daily-nya memang sudah mulai ada pelemahan tapi ya masih di atas perbatasan garis nol. Jadi seperti itu aja untuk Antam, tetap peluang besar potensi rebound. Inco yang ditutup di harga 3.800 terkoreksi 0,52%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya Inco didistribusi. Langsung saja ke tekniknya Inco. Waduh, dalam juga ya. Ini udah di 3.800 nih. Harus rebound juga lah. Kalau Bapak Ibu nekat, boleh nggak beli sekarang? Boleh aja. Kalau nawar di bawah takut nggak dikasih. Itu aja sih kalau nawar 3.600. Ya ideal lah. Bapak Ibu cuma stop loss 6%. Tapi kalau ini reversal, nih minimalnya 2 kali lipat. Itu minimalnya loh. Pokoknya kalau dia rebound, minggu ini aman. Time frame weekly-nya kita lihat. Time frame weekly-nya memang candle-nya buangan besar tapi volume biasa aja. Dan badan detektor stock bid juga normal, netral, small distribusi. Harus rebound. 3.800 harus dijaga ya. Risknya kecil aja nih. Kalaupun Bapak Ibu nggak nawar bawah, tadi 6%-an udah ideal lah. Itu udah. Untuk Inco lanjut. Tins yang ditutup di harga 1.265 terkoreksi 3,06%. Asing net buy. Kalau di broker semuanya Tins didistribusi. Langsung saja ke teknikanya Tins kalau ke 1.200 sih makan. Itu maksimal swing low-nya jebol itu ya udah lah. Gagal uptrendnya. Bisa nggak lanjut. Tapi karena Bapak Ibu perhatikan yang beli Tins ini asing RX. Wah mantep lah kalau dia ada koreksi 1.200. Kesempatan Bapak Ibu buy on support. Lanjut. Akra yang ditutup di harga 1.350 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya Akra didistribusi. Langsung saja ke tekniknya Akra sideways di bawah. Kita lihatlah minggu ini kalau dia rebound aman. 1.400 tunggu di 1.400 saja. Kalau minggu ini balik ke atas 1.400 tutup di atas itu seminggu ke depan aman.
Ya, kita lihat Akra. Lanjut, ESA yang ditutup di 965 terkoreksi 2,03%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya ESA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, ESA lagi di harga-harga atas, agak rawan juga nih kalau dia belum mampu menembus 1000. Tapi alangkah bagusnya kalau mau beli ESA ini di area bawah 940 900 di bawah aja. Takutnya ya ini tiba-tiba ada buangan besok Senin. Nah, itu bahayanya. Harga sekarang memang berpotensi masih bisa naik. Bisa jadi kan tembus 1000. Cuman Bapak Ibu siap nggak kalau tiba-tiba ada buangan? Coba lihat time frame weekly-nya. Doji, volume juga kecil lah. Agak rawan ya. Menurut saya ESA wait and see. Tapi kalau Bapak Ibu nekat silakan aja. Karena kita nggak tahu seperti apa rencana bandar seminggu ke depan. Apakah digas? Kalau dilihat dari bandar detektor itu netral aja. Jadi kalau yang biasa seperti ini saya lebih memilih wait and see ya. Lihat respon market aja. Kalau Bapak Ibu mau lihat respon market Senin itu ya bisa. Untuk ESA, wait and see aja dulu. Lanjut, saham terakhir NCKL yang ditutup di 885 terkoreksi 1,6%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya NCKL ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. NCKL time frame weekly-nya koreksi volume kecil netral. Minggu depan harus rebound. Kalau dilihat time frame daily, waduh, candlenya juga kurang bagus. Dia mencoba tembus 920 gagal terus. Ya minggu inilah kita lihat minggu depan konfirmasinya untuk saham-saham. Ya kalau memang mau cepet bullishnya minggu depan tuh mestinya saham-saham sudah rebound. Dan ya memang konfirmasi NCKL ini tembus 950 dulu. Kalau tembus 950 bagus. Tapi kan sayang juga kalau baru punya harga sekarang. Kalau nunggu tembus 950 kan 7%. Mending beli duluan kan. Risknya cuman 3,5%. Udah gitu aja Bapak Ibu. Pertimbangannya kalau berminat untuk NCKL. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.